bahkan dari orang yang terdekat yang Anda harapkan dia berbuat baik kepada Anda. Akan tetap ada ujian. Nah, maka kemudian Allah firmankan dengan firman yang semacam ini agar Anda tidak terlalu berekspektasi tinggi tentang dunia. Tidak overthinking juga. Tidak overthinking pula. Artinya sama. Jadi overthinking tentang takut dunia juga tidak. Terlalu berharap dunia berpihak kepada Anda juga tidak. Jadi artinya bas di Biasa tengah saja, aja. di tengah. Biasa aja jalani. Baik disyukuri, ada kurangnya disabari. Intro. Terima kasih atas Luka ini. Terima kasih atas semua luka ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya orang hidup di dunia. Itu rumus bakunya adalah dunia tempat Allah memberikan ujian. Nah, ketika ujian itu datang, ketika ujian itu muncul kesedihan, merasa dikhianati, merasa tidak diperhatikan, apalagi diusir terus, diboikot dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ya diusir itu tadi, terus disakiti, mungkin disiksa ya sampai bahkan mungkin KDRT. Dan Anda tidak perlu terlalu wow, ada di YouTube ada yang laki-laki bule agak gemuk putih rambutnya agak miring gitu. Gitu. Terus ada lagi sekarang apa itu? Meme suara tuh. Gimana? Gitu. Ada yang lain lagi. Sombong amat. apa lagi ya? Lama itu yang baru-baru apa? Wow. Gitu. Asal apa itu? Jadi waktu orang itu melakukan kesalahan Ustaz, terus terlihat wajahnya bingung gitu, langsung muncul suara itu, wah gitu loh, kayak orang kepergok, kaget kepergok gitu. Oh iya. Kaget karena ketahuan. Iya. Nah baik, maka Anda nggak usah terlalu wow begitu ketika dunia ini kemudian tidak ramah kepada Anda. Karena untuk Nabi besar Muhammad SAW saja, itu dunia tidak ramah kepada beliau. Beliau disiksa, dicaci, dimaki, sampai beliau merasa beberapa waktu kelaparan, sampai beliau merasa sedih karena ditinggal oleh orang-orang terkasihnya, sampai ada yang namanya tahun kesedihan, Amul Huzn. Ada boikot tadi, Ustaz. Ada boikot juga untuk Rasulullah dan para sahabatnya, kan begitu. Dakwah dilempari batu. Jadi ketika kepada manusia terbaik saja, dunia ini tidak ramah. Kemudian Anda berharap dunia akan ramah kepada Anda. Anda siapa? Yombok beli cermin yang besar gitu loh. Ketika dunia itu tidak ramah kepada Anda, kepada saya, kepada siapapun di antara kita. Kalau kita mau berkaca, nampaknya pantas memang. Dosa kita, kesalahan kita, kemalasan kita, keburukan kita, kemaksiatan kita. Dengan semua itu, apabila kemudian dunia itu tidak ramah kepada kita, nampaknya memang pantas. Nah sehingga Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam ayat yang senantiasa dibaca. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya adalah ini untuk penghibur dari lara yang sedang kita alami, untuk orang yang sedang merasa terluka. Nanti insya Allah di akhir kajian ini Anda akan berterima kasih kepada orang yang melukai Anda. Oh ternyata karena luka yang engkau torehkan ke dalam kehidupanku menjadikan aku semakin kuat. Menjadikan aku mengerti ternyata tidak perlu bergantung kepada manusia. Hanyalah Allah tempat satu-satunya untuk bergantung. Tidak perlu berharap kepada manusia karena pasti kecewa. Karena hanyalah Allah yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Nanti di akhir ending kajian ini Anda akan sampai pada kesimpulan itu. Artinya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah firmankan pasti kalian akan senantiasa mendapatkan ujian dari Allah. Dengan sedikit bisyai'in. Syai' itu artinya sesuatu yang nilainya kecil. Bisyai'in. Dengan sedikit rasa lapar. Minal khauf, rasa takut. Wal ju' rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, jumlah teman pasukan. Wa thamarat, buah-buahan. Tapi ternyata endingnya
Allah katakan ketika engkau diuji, patutnya engkau berterima kasih. Wabasyiris sabirin. Berikanlah berita gembira untuk orang yang sabar ketika mendapatkan ujian tadi. Kalau tidak pernah mendapatkan ujian, peluang sabar mana yang bisa kita dapatkan pahalanya? Masya Allah ya Ustaz ya. Berarti Sangat. langsung Sangat. Apa? Tidak usah kaget. Gimana? sama Allah langsung dipaketin dalam satu ayat tuh ya. Dalam satu ayat. Jadi artinya, Komplit. Masya Allah. ya itulah ya mukjizatnya Al-Quran itu kan. Sehingga ketika kita betul-betul menjadikan Al-Quran itu sahabat sehari-hari, Iya. pasti Al-Quran itu akan memberikan bimbingan kepada kita untuk terus membimbing kita kepada jalan yang terbaik. Yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini akan mengantarkan dirimu, menuntun perjalananmu kepada jalan yang paling lurus. Berarti termasuk di dalam ayat itu nyambung dengan ayat Al-Quran yang menyebut bahwa Al-Quran itu obat Ustaz ya, dari luka-luka. Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menyembuhkan. Ya termasuk menyembuhkan luka. Luka batin yang mungkin dokter tidak bisa menjangkaunya. Pakai alat Röntgen, X-ray, nggak kelihatan. Saya sakit dok. Dicek sama dokter. Dimasukin alat MRI. Pernah tuh? Jangan pernah. Ronsen saya pernah. Ronsen, MRI lebih serem pak. Masuk kayak kapsul gitu. Kita ditidurkan. Terus dimakan. Iya dimakan sama kapsulnya. Karena kan masuk ya. Kayak iso dijak sedih-sedihan lagi. Itu di dalam ruangan itu sekitar 15 sampai 20 menit seingat saya. Saya 2 kali dulu. Tapi mudah-mudahan sehat walafiat. Amin, amin. Nggak masuk ke situ Itu lagi, moga-moga. suaranya dung 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 tudut tudut tudut. Itu serem itu. Dan kalau sudah ketemu alat-alat rumah sakit itu rasanya kok dekat dengan kematian Ustaz ya. Iya subhanallah. Itu benar ya. Subhanallah. Maka memang perlu ya kita ini banyak-banyak menjenguk orang sakit yang nampaknya sakitnya parah itu memang betul-betul itu bisa melembutkan hati. Ustaz, dan hari ini saya Apa itu? ya, Bu Iwin masuk UGD hari ini. Ya Allah yashfiha, semoga Allah memberikan kesembuhan ya buat Bu Iwin. Jadi Bu Iwin ini pemirsa, ini Sri Kandinya MCI Kediri Raya. Jadi beliau ini yang paling semangat untuk mendampingi mu'alaf ya. Mu'alaf. Mau curhat, mau konsultasi, mau urusan hukum, mau urusan rumah tangga. Beliau yang paling depan. Masya Allah. Mudah-mudahan segera kembali pulih. Penyakitnya Allah jadikan penggugur dosa, peninggi derajat. Dan Allah jadikan semakin taat, semakin istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian ketika peralatan dokter itu tidak bisa mendeteksi. Saya sakit dok, dicek, masuk alat MRI. Tidak ada penyakitnya. Dicari di Google Map juga nggak ada. Google Map. Tidak ketemu. Sakitnya di mana? Nggak ada. Sakitnya tuh di sini. Karena di sini sakitnya. Nah akhirnya dia ngotot sama dokter. Saya sakit dok. Sakit apa? Sakit hati. Nah maka obatnya bukan dokter. Obatnya bukan datang ke psikiater bahkan. Bukan merendahkan profesi psikiater ya. Tapi kemudian obatnya yang bisa memahami luka Anda hanya Allah lewat firman yaitu Al-Quran. Maka dikatakan Al-Quran itu syifa. Nah sudah Allah firmankan pasti ujian itu akan datang kepada kalian. Luka itu akan terus ada. Bahkan dari orang yang terdekat yang Anda harapkan dia berbuat baik kepada Anda. Akan tetap ada ujian. Nah maka kemudian Allah firmankan dengan firman yang semacam ini agar Anda tidak terlalu berekspektasi tinggi tentang dunia. Tidak overthinking juga. Tidak overthinking pula. Artinya sama. Jadi overthinking tentang takut dunia juga tidak. Terlalu berharap dunia berpihak kepada Anda juga tidak. Jadi artinya bas di Biasa tengahnya, saja, biasa aja jalani. Baik disyukuri, ada kurangnya disabari. Intronya lagu itu. Introspeksi. Nah sudah. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang ketika musibah itu datang, dia kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi mengembalikannya bukan kepada manusia. Coba saya dulu gak kenal kamu. Coba saya dulu gak nikah sama kamu. Malah susah. Tapi kembalikan semua masalah itu hanya kepada Allah. Ketika luka-luka itu Anda dapatkan dari manusia, laporkan luka itu kepada Allah agar Allah kemudian wajburni. Doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa arti kata-kata wajburni? Tambahlah kekurangan dan lukaku ya Allah. Hanya Allah yang mampu melakukan itu. Jadi
Kembalikan semuanya kepada Allah sebagaimana Nabi Ayub alaihi salam ketika ditimpa ujian. Berat ujiannya. Tapi di akhir ayat apa Allah firmankan? Wa ayyuba idh nada rabbahu. Dan ingatlah kalian kata Allah. Kepada Ayub ketika Ayub apa? Menyeru Tuhannya. Jadi ketika muncul luka karena dunia ini, dia bukan mengeluhkannya kepada orang yang telah melukainya. Kita ini kadang-kadang ya lucu. Sudah ada orang melukai, bukan karena dia ingin melukai, tapi kita memberikan peluang kepadanya untuk melukai kita. Dengan terlalu mencintainya, terlalu percaya padanya, terlalu berharap kepadanya. Semua ini potensi besar untuk menorehkan apa? Menorehkan luka. Belum ada yang telepon. Ya Allah. Bukan di sini, HP-nya dibawa Mas Arif. Loh, Mas Arif, sini HP-nya. Sudah, suruh telepon pemirsa. Pemirsa, Ya, telepon. Tapi udah masuk kayaknya, Mas Arif. Oh, ada tadi. Gimana? Cut. Coba, kalau HP-nya di Mas Arif ya apa ceritanya? Nanti masuknya. Pakainya nomor kan itu. Enggak, maksudnya masuk ke mic-nya Langsung bagaimana? sini, saya deketin ini. Ya, ambil dulu HP-nya. Ya. Kirim Mas Arif. Nanti dikirim. Baik. Tak kira HP yang ini gak muruk-muruk, HP anyar, Masya Allah. Itu yang kemarin itu. Beda emang kalau HP baru, auranya beda. Ya, tapi saya bingung makainya. Masya Allah. Bingung, gak pernah pakai kayak gitu. Sama kayak Ardi dulu waktu ke Jawa Tengah sama kita bawa HP baru. Wah, kaget kita. Dunia, Ustaz, dunia. Dunia. Siap. Coba. Sultan Ardi. Mau ngomong apa tadi? Maka artinya kembalikan kepada Allah. Karena terkadang kita yang memang memberikan peluang kepada orang untuk melukai kita. Bagaimana peluang itu kita buka untuk mereka? Dengan terlalu mencintainya. Orang kalau terlalu mencintai, Pak, Allah akan menguji dia dengan apa yang dia cintai. Pasti netizen ngomong, betul Ustadz. Ayo coba komen. Betul gitu. Jadi kalau terlalu mencintai, dia akan diadab oleh cintanya. Khawatir, overthinking, terlalu berharap. Nanti sedikit saja tidak diperhatikan merasa sakit hati. Karena terlalu mencintai. Sementara Rasulullah mengingatkan kita, cintai orang yang kamu cintai sekedarnya. Karena boleh jadi di suatu masa dia akan menjadi orang yang kamu benci. Nah kan begitu. Nah maka artinya Allah firmankan, ketika muncul luka itu kembalikan kepada Allah Ta'ala. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Orang yang ketika muncul luka di dalam hatinya, kemudian mereka mengembalikan kepada Allah di dalam ibadahnya, di dalam doanya, di dalam zikirnya, di dalam lantunan ayat-ayat Al-Qur'annya, Allah firmankan, mereka itulah yang akan mendapatkan ucapan salam hormat dari Allah. Masya Allah. Salawatum mir rabbihim. Dan bukan cuma dapat salam hormat dari Allah, wa rahmah. Dia mendapatkan apa? Rahmat, kasih sayang dari Allah. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu loh orang yang dapat hidayah dari Allah. Apa hidayahnya? Ketika mereka mampu mengembalikan setiap masalah kepada Allah, itulah hidayah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, tidaklah ketika terjadi musibah kepada orang beriman, wa may yu'min billah, dan orang yang ketika musibah itu datang dia iman, yahdi qalbah, Allah akan bimbing hatinya untuk 3 hal. Untuk sabar, untuk ridho, dan untuk husnudzon kepada Allah. Sabar, ridho, husnudzon kepada Allah. Syaratnya apa? Harus iman. Ini musibah datangnya dari Allah, atas izin Allah, dan tentu karena kesalahan saya. Nah, maka dengan itu pemirsa, terima kasih atas semua luka ini. Ketika kita masukkan ke dalam urusan, coba lihat langsung, leres Ustadz. Leres itu hujan yang dengan intensitas tinggi. Bukan. Leres itu apa? Itu apa kalau hujan? Bagian dari senapan itu leres. Itu laras. Oh. Ada lagi kelaras, tapi saya tidak tahu kelaras itu apa. Mau tak lanjutkan? Daun kering, daun pisang kering. Itu yang itu daun pisang kering itu. Akhirnya muter-muter kartoloan ini ya, subhanallah. Nah, artinya apa? Bener itu Ustadz, leres Ustadz, coba lihat. Artinya memang kita yang membuka peluang terjadinya luka. Nah, sekarang begini. Kalau kita masukkan dalam perkara rumah tangga, itu adalah yuk entah suami, entah istri, entah anak-anak, yang kemudian
mereka itu mendapati kekuatannya justru setelah mereka dilukai. Apa contohnya? Begini. Ada seorang istri, ini tapi mohon maaf ya, ini kisah, bukan kisah nyata, ini kisah apa ya, bahasanya itu, apa ya, ya bukan kisah nyata gitu loh, ilustrasi. Ya. Ada seorang istri yang terus disakiti suaminya. Dia bersabar semakin ngenes, dia tidak sabar juga suaminya semakin kasar, dia mau pulang ke rumah orang tuanya juga dalam keadaan sudah meninggal. Akhirnya setelah dia putuskan berani untuk bercerai, disclaimer ya, saya tidak nyuruh orang cerai, enggak. Tapi misalkan dalam ilustrasi ini, dia memutuskan untuk berani bercerai. Akhirnya dia pisah rumah dengan suaminya, dia mulai merintis usaha kecil-kecilan, ternyata dia temukan rezekinya di sana, dia dapatkan bahagianya, dan tidak lama setelah itu Allah kirimkan suami yang baru yang soleh. Justru artinya dengan luka tadi, Allah mengantarkan dia untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, supaya dia berani meninggalkan kehidupan yang lama. Jadi lukanya itu justru menjadi apa? Sumber kekuatan. Nah, maka dengan itu jangan senantiasa Anda pesimis dengan munculnya luka itu. Karena betapa banyak orang yang semakin terluka, dia semakin dewasa. Dengan semakin terluka, dia semakin mengerti arti kehidupan. Dengan semakin terluka, dia semakin berempati kepada orang lain ketika dia merasakan, oh ternyata luka itu tidak nyaman. Maka saya tidak boleh melukai orang lain. Nah, maka dengan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, alladzi yukhalitun nas, manusia yukhalitun nas, yang kemudian mereka itu berbaur dengan orang lain. Arti katanya itu bermasyarakat. Apa konsekuensi dari orang yang bergaul dengan banyak manusia? Wa yasbiru ala adzahum, pasti diganggu. Termasuk ketika banyak bergaul dengan pasangan kita sendiri. Siapapun. Termasuk pasangan. Termasuk anak. Bahkan pun termasuk orang tua. Semakin banyak intensitas pertemuan, akan semakin besar peluang terjadinya friksi. Terjadinya masalah. Maka Rasulullah mengingatkan kita, rumus untuk bergaul dengan manusia itu rumusnya satu. Ketika Anda yakin, Anda tahu, Anda faham, dan Anda mengerti kumpul manusia pasti memunculkan gangguan, maka Rasulullah memberikan satu kunci. Apa kuncinya? Wa yasbiru ala adzahum, sabar. Dan ini ada yang menarik, Ustaz. Apa itu? Komen ini. Selalu memberikan kesempatan agar berubah. Alhamdulillah berubah, tapi sebulan kemudian meninggal dunia. Tersisalah saya dengan segala luka. Ada rasa sakit, ada rasa sayang, kecewa, dan banyak yang campur aduk. Gimana? Jadi dia sudah memberikan kesempatan ya pada pasangannya itu untuk berubah. Dan alhamdulillah mau berubah, tapi sebulan kemudian meninggal. Nah, artinya kan dia meninggalkan Anda dalam keadaan baik. Ya, poinnya. Dalam keadaan sudah berubah. Sehingga yang tersisa dari dia adalah kisah-kisah kebaikannya di penghujung usianya. Dan itu ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan 'assalahu. Mana ada yang telepon? Ya Allah, suruh telepon. Mas, HP-nya Mas? Masih di bawah. Oh iya, oke. Teleponnya aja dibalas. Ayo, telepon. Apa sih susahnya? Tinggal telepon gitu aja. Tinggal cetek nomor gitu aja, susah sekali. Ini di HP saya ada 700 kontak, masa nggak ada yang telepon sama sekali? Telepono. Marah-marah saja. Apa kita berhenti saja? Enggak, saya lanjutkan hadis tadi. Maka leres itu betul, benar. Ya enggak usah dijelaskan, Bu, saya ngerti, bercanda saya. Nah, sudah begini. Maka Rasulullah mengingatkan, seperti yang Abu Syanum tadi baca dari kolom komentar, saya minta suami saya berubah. Alhamdulillah dia bisa berubah. Ternyata dalam keadaan dia sudah berubah, Allah takdirkan dia meninggal dunia. Maka Rasulullah bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan 'assalahu. Allah itu ketika mencintai seorang hamba, Allah akan menjadikannya seperti madu. Menjadikannya apa? Seperti madu. Apa itu seperti madu? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, an yuwaffiqahu li'amalil khairi qabla mautih. Sebelumnya panjang usia kebelakangnya jahat terus. Tapi karena Allah sayang sama dia, mungkin karena tangisannya, mungkin karena sedekah tersembunyinya, mungkin karena taubatan nasuha yang dia lakukan, di penghujung usia,
Allah jadikan dia seperti madu, artinya adalah Allah berikan kepadanya taufik untuk terus melakukan kebaikan sampai ketika dia meninggal, orang melupakan keburukannya yang diingat hanya kebaikannya. Seperti ini tadi kan? Nah, sekarang kita lanjutkan hadisnya Rasulullah tadi. Alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Ini antum kasih nomor teleponnya. Sudah Jangan di telepon sini, ke nomor saya. Ini teleponnya ke nomor saya soalnya. Oh iya tak? Iya, katanya suruh telepon. Bukan ke sini, Pak. Bukan ke sini. Pemirsa, bukan ke nomor pribadinya Ustadz ya. Bagi yang kenal, ya, bagi yang kenal. Masalahnya nomornya Ustadz sudah tercemar ini. Saya mau ganti nomornya lagi. Nah, ini ada Ustadz. Alhamdulillah. Kita angkat ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Dari Bapak siapa? Di mana? Dengan Bapak Nicholas Oh, dari Bapak Nicholas di Bali, Pak. Oh, di Bali. Silakan Bapak. Ada yang kalau ada pertanyaan. Iya. Hmm. Iya, kebetulan saya mau alaf, Oh, Pak. insya Allah. Insya Allah. Iya. Silakan. Iya, saya mau tanya, kenapa ya kalau mualaf cobaannya lebih berat gitu, kayak banyak sekali permasalahan yang datang ke hidupnya lebih banyak gitu, kenapa ya? Baik. Cukup Pak ya? Ada pertanyaan yang lain? demikian. Mungkin ada yang lain? Sama satu lagi sih, Iya, Pak. iya, silakan. Saya mau tanya, kenapa ya kalau misalnya, apa yang ngomongnya, ya hidup lagi berat aja sih, Pak. Kayak Betul, betul. semua masalah datang lagi dalam waktu yang bersamaan. Kenapa ya, maksudnya kalau memang Allah memang maha adil, kenapa harus ada orang yang harus melewati hal-hal seperti itu? Kenapa yang Ya. Keren. maksiat atau yang apa kok hidup lancar-lancar aja gitu loh? Masya Allah. Itu sih. Oh, Siap, Itu siap yang Bapak. saya maksudnya jadi pertanyaan saya sih, itu aja sih, Pak. Masya Allah. Siap, siap, siap. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Insya Allah langsung dijawab oleh Ustadz. Dan semoga apa yang Pak Nicholas alami ini menjadikan semakin istiqomah Pak. Karena kami juga di MCI itu juga memiliki teman-teman mu'alaf yang tidak kalah menarik kisahnya insya Allah. iya, iya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat Nah, lagi, Ustaz? kita angkat lagi ya. Kita angkat lagi. Jadi banyak. Ustaz. Boleh, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Baik, Allah. dari Ibu siapa di mana? Ini saya dari ibu bundanya Al-Fariji dari Hong Kong. Masya Bunda Allah. Al-Farizi, Ummul Farizi. Hongkong. Baik, silakan Ibu. Pertanyaannya. Ini kalau pertanyaannya begini, kami bertiga dengan keluarga itu ya, ibu saya, saudara tiga saudara, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Iya. Saya rasanya itu agak sedikit bingung dengan sikap orang tua gitu loh Ustaz. Bagaimana saya sepertinya sebagai anak yang tertua untuk menyikapi sikap dari ibu saya. Baik. Bagaimana sikap dari Ibu? Iya, soalnya ibu itu kayaknya meskipun saya anak tertua, saya yang jadi tulang punggung dari saya semenjak suami meninggal itu, saya di luar negeri untuk jadi tulang punggung untuk anak saya, dan saya juga semua usaha itu gaji itu dipasrahkan dengan orang tua. Tapi setelah saya pengen istirahat cuti dari luar negeri itu untuk pulang untuk membenahi diri, untuk mendekat diri kepada Allah, niat saya. Tapi hasil usaha saya itu dijadikan iri oleh saudara perempuan saya. Dan sebagian pengen ibu itu dikasih ke adik laki-laki yang belum ada usaha gitu. Bagaimana baik. saya menyikapinya? Jadi saya juga bangun rumah itu dari hasil saya, tapi ibu pengennya untuk anak yang laki-lakinya. Anak yang lain. Baik. Ternyata, ya, saya sendiri punya anak gitu. Jadi rasa sakit itu ada Ustadz, tapi saya sebagai anak tua juga pengen nggak mau durhaka dengan orang tua gitu loh Ustadz. Bagaimana baiknya sikapnya? Baik. Karena Bapak sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ternyata luka-luka yang dialami oleh saudara-saudara kita ini ya cukup mendalam. Saudara. Waduh. Dah. Jadi kita ini patut bersyukur. Kita ini bukan satu-satunya orang yang menderita. Kalau dibandingkan dengan orang lain atau yang Ya. mungkin masuk lewat kolom komentar, ada angkat lagi. Itu lagi. jauh, kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Angkat, Bismillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum. Dari Ibu atau Bapak siapa di mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Nur di Bogor. Ibu Nur di Bogor. Silakan Ibu, pertanyaannya. Jadi Pak Ustaz, saya ingin curhat, maksudnya selama 1 tahun terakhir suami saya itu selingkuh. Saya bingung, saya harus bertahan apa saya lepaskan. Karena saya kayak merasa gimana ya, saya sudah merasa dia baik-baik. Saya juga sudah meminta ya Allah, kalau hamba jalan harus seperti apa. Ini memang nggak apa-apa, saya cuma dia terus mengulang hal itu terus dan terus. Dan saya melakukan juga Ustaz, biar saya mengambil keputusan yang baik. Baik. Cukup Ibu pertanyaannya Bu? Ya, insya Allah setelah ini akan dijawab oleh Ustaz, insya Allah. Baik, terima kasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair atas interaksinya di malam hari ini. Ini 3 pertanyaan yang Dari Nicholas di Bali, Nicholas di Bali, kemudian Ummu Al-Farizi di Hong Kong, Al-Farizi di Hong kemudian Kong. Ibu Nur dari Bogor. Bogor. Atau Bandung dari Bogor. Insya Allah. Baik, yang pertama saya jawab dulu dari Nicholas. Kenapa ya justru setelah mu'alaf kok ujian datang bertubi-tubi? Bertubi-tubi. Kok nampaknya Lukanya makin besar, nggak makin semakin kecil, susah, ya. nggak semakin mudah hidup. Padahal menurut sebagian orang masuk Islam itu adalah solusi. Masuk Islam itu adalah kemudahan, keringanan, ketenangan, kebahagiaan. Ini kok malah susah. Begini, untuk Nicholas, barakallahu fiqh, semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada Anda, memberikan keistiqomahan, memberikan keteguhan di atas agama yang benar dan lurus ini, yaitu agama Islam. Yang pertama, Nicholas, hidayah yang datang kepada Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah anugerah yang paling besar, mengalahkan semua kenikmatan duniawi yang tidak sebanding dengan ujian yang saat ini Anda terima. Jadi hidayah itu sudah gift terbesar dari Allah. Artinya sudah hadiah terbesar dari Allah yang itu mengalahkan semua musibah berat yang ada. Ketika seseorang itu bersyahadat, auto dosa bersih dari dosa, jaminan surga, ampunan dari Allah, semuanya Anda dapatkan. Sudah didapatkan. Ya. Sehingga ketika hidayah itu Anda dapatkan, maka semua musibah yang mendatangi hidup Anda itu dianggap kecil. Karena orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam agama Islam adalah orang-orang pilihan Allah yang telah Allah siapkan tempat untuknya di surga. Sehingga ketika bayarannya adalah surga, kompensasi yang Allah berikan untuk Anda adalah surga, maka perjuangan untuk melewati kesulitan itu akan terasa ringan. Karena setiap ada kesulitan, Anda pikir dunia sementara, surga insya Allah selamanya. Kesulitan akan Allah ganti dengan kemudahan, dan surga akan menjadi balasan atas kesabaran saya. Nah, itu seperti itu Nicholas mengenai ujian. Dan jangan salah paham, di dalam agama Islam, yang mendapatkan ujian berat itu tidak sekedar mu'alaf. Tapi orang-orang yang Islam bahkan pun mulai lahir, itu pun oleh Allah juga diuji. Luar biasa. Dan ujian itu bukan karena Allah benci, Allah ingin menghukum kita, Allah murka kepada kita, tapi justru disebutkan di dalam hadits Nabi Muhammad, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Justru ujian itu tanda cinta dari Allah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Karena dengan ujian itu akan menjadikan Anda semakin kuat, semakin dekat dengan Allah, semakin romantis ketika berdoa di hadapan Allah, Anda semakin betul-betul bergantung kepada Allah, sehingga ujian yang datang bertubi-tubi itu semakin menunjukkan Anda dicintai oleh Allah Ta'ala. Sekarang PR-nya melatih kemampuan diri dan hati untuk senantiasa sabar. Atau kalau boleh dibalik Ustaz, bagaimana? Nah, Allah ingin manusia itu kan sabar, karena dengan sabar itu manusia dibersamai Allah. Dan dengan kesabaran itu merupakan kunci bagaimana kita meraih surga. Betul. Nah, maka cara Allah mengantarkan kita kepada sabar, tentu tunggangannya adalah masalah. Ujian. Betul. Jadi supaya kita memiliki kendaraan untuk sabar, yuk dikasih sama Allah fasilitasnya apa? Ujian tadi. Karena kalau tidak ada ujian, kita tidak akan bisa meraih sabar. Sementara sabar tadi janjinya Allah adalah berganti dengan surga. Kemudian pertanyaan Nicholas yang kedua, yaitu mengenai
Justru orang-orang yang maksiat kok nampaknya hidupnya semakin nyaman. Dalam Islam, Nikolas, ada istilah istidraj. Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah firmankan dalam Al-Quran, kami akan mengistidraj mereka dalam perkara-perkara yang mereka tidak menyadarinya. Apa itu istidraj? Istidraj itu arti secara bahasa Indonesia adalah adanya pembiaran dari Allah. Semakin dia bermaksiat, semakin tidak diperhatikan oleh Allah, dicuekin oleh Allah. Bahkan kalau perlu, ketika Allah tidak menginginkan orang itu kembali kepada Allah, Allah jadikan kehidupannya penuh dengan kesuksesan, penuh dengan kenikmatan, sehingga dia merasa kesalahannya tidak menghalangi dia dari kebaikan. Sehingga tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan ingin bertaubat, tidak ada perasaan ingin beristighfar di hadapan Allah. Itu namanya istidraj. Jadi dengan kenikmatan itu kemudian menutup dari ingat kepada Allah. Dari kebaikan. Menutup ingat kepada Allah, menutup pintu taubat, menutup pintu menyesal, menutup pintu introspeksi. Sehingga oleh Allah dibiarkan orang itu di dalam kesesatannya dengan dicurahkan kenikmatan-kenikmatan agar dia lupa kepada Allah Ta'ala. Sementara orang beriman senantiasa Allah jadikan ingat kepada Allah dengan datangnya musibah demi musibah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian Ummu Al-Farisi di Hong Kong. Kalau masalah dengan orang tua Ummu Al-Farisi, anak itu tidak pernah ada benarnya. Ini tolong diperhatikan dengan baik. Fahami dengan hati sebelum dengan pikiran. Fahami dengan hati dulu. Apa itu? Ini HP-nya terkunci. Coba Mas Arief kodenya gimana? Jadi nanti malah rusak. Jadi begini, Ummu Al-Farisi. Kalau masalah dengan orang tua, maka jangan berharap anak itu bisa benar. Dalam arti kata, sesalah-salahnya orang tua, anak harus tetap bersikap baik. Karena bisa jadi Allah mendatangkan orang tua kita sebagai ujian bagi kita. Allah mendatangkan orang tua itu agar kita mendapatkan pahala sabar. Allah memberikan ujian tadi melewati orang tua agar kita tidak punya celah untuk protes karena yang menyakiti kita adalah orang tua yang kita oleh Allah dituntut baik kepadanya. Sehingga nggak ada celah untuk protes. Maka mau tidak mau, suka ataupun tidak, kita akan memaksa diri kita untuk senantiasa sabar. Nah, tapi kemudian ada sikap. Bagaimana sikap seorang anak yang kemudian merasa, kok ibu saya begini ya, saya udah mati-matian ditinggal suami, saya kerja ke luar negeri, saya menghidupi anak. Gitu kan? Kok tetap sama ibu saya seakan-akan saya tidak menyangka akan dibeginikan. Kok kayak politikus juga ya? Yang gak jadi capres, gak jadi cawapres. Terus konferensi pers, keluar dari koalisi. Oh iya. Saya tidak menyangka akan dibeginikan. Sudah mengkhianati. Terus apa itu? Pokoknya itulah. Itu siapa itu? Memang kalau TNI itu begitu ya. Tidur dimanapun bisa enak, di tangga bisa nyaman. Kamera bisa putar, kita live itu ada TNI tidur di tangga itu. Masya Allah. Sudah terlatih. Baik, kita lanjutkan ya Ummu Al-Farisi. Sehingga ketika disakiti itu adalah dari orang tua, maka anak tidak akan punya celah untuk melawannya. Nah, akan tetapi ada sikap yang bisa kita lakukan. Nomor 1. Balas keburukan orang tua dengan kebaikan. Karena Allah Ta'ala memberikan rumus di dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Balaslah keburukan dengan apa? Kebaikan. Billati hiya ahsan. Dengan kebaikan yang bukan sekedar baik, tapi yang terbaik. Kenapa begitu? Apabila ada permusuhan antara dirimu dengan orang yang menyakitimu, yang engkau mampu membalasnya dengan kebaikan, maka boleh jadi Allah jadikan musuh tadi menjadi teman yang paling akrab. Ka'annahu waliyun hamim. Jadi sikap yang pertama, balas keburukan atau ketidakadilan orang tua dengan apa? Semakin menjadi cambuk bagi kita untuk terus berbuat baik kepadanya. Sikap yang kedua, doa dong. Doa untuk dua. Doa untuk orang tua agar Allah melembutkan hatinya. Dan doa untuk Anda sendiri agar Allah kuatkan kesabarannya.
Kemudian yang ketiga, jangan sekedar fokus pada kekurangan orang tua, tapi senantiasa mengingat kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan serta jasa-jasa orang tua kita. Waktu kecil, mau tidak mau kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita nggak bisa nyewa rahim untuk pindah ibu, nggak bisa. Dia yang merawat kita, menyusui kita, mengasuh kita, membimbing kita, sehingga keburukannya itu akan tertutupi dengan apa? Kebaikan. Karena kalau kita cari manusia yang 100%, dia sampai kiamat gak ketemu. Kita akan senantiasa dihadapkan dengan pilihan. Yang satu baik di segi ini, tapi kurang di segi ini. Yang satu kurang di segi ini, tapi pada sisi yang ini dia baik. Yo, itulah isi dunia ini. Anda berpindah, orang akan berpindah dari kebaikan dan keburukan sama. Maka kalau dalam pepatah bahasa Arab sampai dikatakan, mohon maaf ya, ini mulai nulis amin-amin ini. Nggak boleh kampanye di sini. Amin itu siapa? Anies Muhaimin atau siapa? Bukan tentang capres. Lah ini amin. Iya, bukan Yang tentang habis capres. diselepet sarung Jadi ketika kita ngomong bukan tentang capres, kita ngomongin itu. Lu malah begitu ya? Iya. Jangan tengok kiri. Tengok kiri. Oh, Oh iya, itu bukan tentang capres. berarti jangan kampanye, kita nyuruh kampanye. Iya. Sudah. Saya kapok 4 tahun yang lalu sudah. Begini. Saya mau ngomong apa tadi? Itu. Dalam pepatah Arab itu kayak golden ways. Dalam pepatah Arab dikatakan istamir bisyaitan al-madhi wala tabda bisyaitanil jadid. Ini pepatah ya rotok medeni. Cuma itu istilah paling kasarnya begitu. Mendingan bertahan dengan setan yang lama daripada memulai dengan setan yang baru. Ngerti gak? Jadi kalau ibaratkan manusia ini semuanya setan, terus mendingan sabar dengan setan yang lama. Mau pada setan nih. Iya. Daripada memulai dengan setan yang baru. Ini mohon maaf, ini istilah yang artinya adalah kalau kita mau kumpul dengan manusia, semua manusia punya sisi positif dan punya sisi negatif. Ketika kita sibuk dengan sisi negatifnya, positifnya tertutupi. Begitupun sebaliknya, ketika kita sibuk dengan positifnya, negatifnya pun akan tertutupi. Maka dengan itu bersabar, senantiasa husnudzon, insya Allah Allah datangkan kebaikan. Nah Ustaz, kalau Bunur belum? oh ya, kalau yang seperti itu tadi ini kelanjutannya. Apa itu? Kalau yang seperti itu tadi Ustaz, kemudian uang yang dikirim itu disalahgunakan di kampung ya sama keluarga yang ketika uang dilepas kan udah nggak tahu ya. Berarti lah ya. Itu kira-kira ada nggak tips atau mungkin boleh nggak sih kita mengatur supaya yang nyampe ke rumah itu ya cukup untuk ibu saja misal atau bagaimana Ustaz kira-kira? Baik. Kalau ini bisa panjang ini. Bisa panjang karena apabila kita mengirimkan uang dari luar negeri untuk kebutuhan keluarga, ada kekhawatiran akan diselewengkan. Maka benar menjadi hak kita untuk memanage uang itu. Misalkan, biarkan sisanya saya tabung sendiri. Yang saya kirim sekedar saya hitung kira-kira kebutuhan ibu saya sebulannya berapa. Itu yang pertama. Boleh, enggak apa-apa. Yang kedua, toh ketika uang itu pun disalahgunakan, yang pakai juga keluarga sendiri. Iya. Iya enggak? Iya. Artinya ketika kita ikhlaskan juga menjadi pahala, menjadi sedekah yang pahalanya paling besar. Karena sedekah dengan pahala paling besar itu adalah sedekah kepada keluarga dekat. Dan kemudian yang ketiga, anggaplah memang itu rezekinya dia. Maka ada RFF. Release, forget, forgive. Ingat gak? Itu keren itu. Release, lepasin. Saya tadi sempat salah tebak kok. Apa itu? Randy for Presiden. Bukan presiden, presiden. Presiden for Al-Fatih. Wah, keren toh? Mau jadi PJ Syari katanya. Oh iya dah. Iya. Sekarang Randy belakangnya LC. LC. Lucu. Nah maka begini pemirsa. Untuk Ummu Al-Farisi. Jadi afdolnya sedekah yang diberikan kepada keluarga. Maka artinya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sayroji pada pertemuan yang sebelumnya. Udah ini rumus yang menjadikan hidup semakin ringan. Release, lepasin aja. Kemudian forgive, lupain. Maafkan. Dan forget, lupain, dan forgive, maafin. Itu insya Allah menjadikan hidup lebih tenang. Karena apa? Gusti Allah mboten sari. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Artinya Allah Ta'ala pasti melihat setiap jerih payah Anda dan pasti dikasih ganti yang jauh lebih baik dan
berkah. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian dari Bu Nur tadi apa? Saya kurang jelas suaranya Iya, dari tadi kurang Bu Nur. jelas memang Ustaz. Oh, kurang jelas. Agak putus-putus memang. Bagaimana? Intinya apa kira-kira? Ya apa tadi ya? Mungkin bisa di Yang antum balas, tangkap apa? dibalas di chat mungkin ya, atau di kolom komentar. Ya seperti bagaimana ya menghadapi suami kayaknya Ustaz. Kalau Sebenarnya menghadapi bab itu. suami Bu Nur, sudah banyak video-video kami. Jadi berbuat baik kepada suami yang baik itu nampaknya tidak ada tantangan. Berbuat baik kepada suami yang baik itu ya suatu hal yang Lumrah. kewajaran, wajar sekali. Tapi akan menjadi luar biasa ketika Anda mampu berbuat baik kepada suami yang tidak baik kepada Anda. Karena Anda melihat suami adalah pintu surga. Anda melihat suami adalah yang Allah perintahkan Anda untuk berbuat baik kepadanya. Anda memandang suami adalah ridhonya Allah terletak pada ridhonya. Anda memandang suami adalah ladang Anda untuk berbuat kebaikan. Maka bagaimana kita menghadapi suami yang semacam itu? Senantiasa berbuat baik, minta kekuatan kepada Allah, dinasehati dengan cara yang baik, dan jangan lupa ceritakan semua luka Anda di hadapan Allah ketika Anda sedang sholat malam. Tidak ada tempat terbaik untuk curhat kecuali curhatnya kepada Allah. Dan tidak ada waktu terbaik untuk menangis kecuali sepertiga malam yang terakhir. Barakallahu fikum. Baik, saya lanjutkan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum." Orang yang kumpul dengan manusia, kita kan bilang pasti diganggu. Tapi kuncinya apa? Sabar. Khair, maka orang yang seperti itu lebih baik dibandingkan siapa? Minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Dibandingkan orang yang tidak kumpul, akhirnya tidak diganggu, dan akhirnya tidak terlatih kesabarannya. Maka dengan itu artinya jelas sekali. Apabila kemudian ada orang yang melukai kita, maka orang itu sedang memberikan kepada kita peluang untuk mendapatkan pahala besar. Kaki saya kok mulai capek ya? Sama Ustaz. Sama. Jadi memang ini faktor U betul ini. Faktor U. U itu apa? Uang. Saai. Ya apa sih? Saai. Coba. Apa tadi? Yang di YouTube yang baru. Hah? Ya Pak. Baik. Nah, maka artinya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ya? Apa kok ikut lupa ya? Itu. Sahabat yang baik hatinya. Waduh. Jadi Lanjut, ini live masih jalan Iya, ya masih ini. jalan. Nah, maka seperti yang kami sampaikan di awal dari pemirsa, artinya ketika ada orang yang kemudian melukai Anda, maka dia sedang mengantarkan kepada Anda peluang untuk mendapatkan kebaikan. Maka seharusnya Anda berterima kasih. Maka ada buku yang saya sudah baca sampai selesai, alhamdulillah. Dan ini rekor loh, baca buku sampai khatam itu rekor. Jarang loh, ayo angkat tangan yang pernah baca buku sampai khatam. Pernah? Pernah? Komik. Bukan. Buku apa? Buku baru. Buku apa? Buku baru yang masih kosong. Itu langsung habis bisa. Rekor loh bisa ya. Itu tulisan dari Syekh Salman Al-Audah, Fakallahu Asra. Itu beliau menuliskan begini, terima kasih musuh-musuhku. Jadi beliau tulis, karena memang beliau ini nampaknya di sepanjang kisah kehidupannya, banyak orang-orang yang tidak sepakat, yang memusuhinya, yang menyudutkan dan memojokkannya. Maka salah satu yang dikatakan oleh Syekh Salman Audah ketika menuliskan buku Terima Kasih Musuh-Musuhku, itu apa? Beliau mengatakan, kalau tanpa kalian, tanpa musuh yang menorehkan luka tadi, saya tidak akan mempersiapkan diri lebih kuat. Justru dengan adanya kalian yang memusuhi saya semakin mempersiapkan diri untuk kuat menghadapi kalian. Terima kasih musuhku, katanya. Karena dengan keberadaan kalian, saya semakin terikat dengan Allah Ta'ala. Karena saya menganggap tidak ada yang bisa mengalahkan kalian kecuali Allah. Kemudian Syekh Salman Audah mengatakan, terima kasih musuh-musuhku. Karena aku mengetahui siapa kalian dan kalian tunjukkan kepadaku aku siapa. Jadi kita ini bisa tahu siapa kita dengan siapa musuh kita. Paham nggak? Iya. Jadi siapa yang memusuhi kita itu menunjukkan kita ini siapa. Iya. Kata Syekh Salman Audah, terima kasih musuhku. Karena dengan keberadaan kalian di posisi memusuhi saya sedang tahu saya berjuang untuk apa. Jadi akhirnya membuka jati diri kita gitu. Iya.
Jadi kalau yang memusuhi kita orang Islam, yo hati-hati, jangan-jangan kita lagi pro sama orang kafir. Ketika yang memusuhi kita orang kafir, ya alhamdulillah seakan-akan memang kita menyakitkan untuk orang kafir, itu berarti kita pro dengan siapa? Orang Islam. Kemudian Syekh Salman Auda mengatakan, terima kasih musuh-musuhku. Karena keberadaan kalian, semakin khusyuk dan lama aku berdoa. Jadi doanya ketika ada musuh semakin kuat, Pak. Kita kalau nggak ada musuh, aman, damai, sejahtera. Seperti ini, tidak takut kejatuhan bom. Keluar rumah tidak pakai bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Masuk rumah tidak ada rasa pengen berdoa kepada Allah. Tapi kalau coba kita ditakut-takuti dengan keberadaan musuh, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Maka ada Profesor Salim Said atau siapa itu yang mengatakan, Israel itu bisa kuat karena dia hidup di tengah-tengah ketakutan dikepung bangsa Arab. Iya kan? Kemudian Singapura bisa kuat karena merasa ditakuti dengan siapa. Jadi orang itu bisa kuat justru dengan adanya musuh. Indonesia kenapa nggak kuat-kuat? Jangankan takut musuh, Tuhan pun nggak ditakutin di sini katanya. Loh, beliau ngomong gitu. Jadi Indonesia ini kenapa nggak kuat-kuat? Karena jangankan musuh, Tuhan nggak ditakutin di sini. Maka jadi ketakutan-ketakutan yang muncul, luka-luka yang muncul karena adanya musuh tadi, itu justru menjadikan kita berterima kasih. Karena kita semakin kuat terikat dengan Allah, semakin panjang dalam berdoa, semakin kuat menempa diri agar mampu melawan musuh kita, semakin tahu jati diri kita ini siapa sampai saya punya musuh seperti itu. Jadi bisa jadi musuh itu cerminan kita. Nah, sehingga dengan semua itu kita bisa katakan apa? Terima kasih atas semua luka yang